Assalamualaikum. Saya Sadia Rohma dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan sejarah VOC. Pada tahun 1598, seorang anggota parlemen Belanda yang bernama Johan van Oldenbarneveldt mengajukan usulan agar para pedagang Belanda bersatu untuk membentuk suatu serikat dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Oldenbarneveldt, maka didirikan Kongsi Dagang pertama di Belanda yang diberi nama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, yang dalam bahasa Indonesia berarti Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. VOC adalah kongsi dagang atau persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Selain untuk menjalankan misi Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Nusantara, VOC juga dibentuk untuk membendung kekuatan perusahaan dagang serupa yang dibentuk oleh Inggris, yaitu AIC. Pengurus VOC berjumlah 17 orang yang biasa disebut Heren-17, membuka kantor utamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witers. Dalam menjalankan tugas, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak atau yang biasa disebut hak oktroi, antara lain 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 4. Melakukan peperangan. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, di mana ia menentukan pusat kedudukan VOC di Ambon atas dasar kemudahan monopoli rempah-rempah. Kemudian ia memindahkan pusat kekuasaan ke Jayakarta karena posisinya dipandang lebih strategis dan berada di jalur perdagangan Asia. Pada tahun 1611, Pieter Both melakukan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Wijayakrama, untuk membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem yang berlokasi di timur Muara Ciliwung. Kemudian, didirikan bangunan sebagai basis administrasi VOC di Nusantara. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Reelle. Pada masa jabatannya, Laurens Reelle berhasil membangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi, di mana hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Sehingga pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Laurens Reelle digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Ia dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang berani, kejam, dan ambisius. Di bawah pimpinannya, VOC berhasil menduduki Jayakarta dan namanya diubah menjadi Batavia. Jan Pieterszoon berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Berikut cara-cara VOC meningkatkan eksploitasi kekayaan alam Nusantara. 1. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. 2. VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.
3. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau diperalat. Kalau tidak mau, baru diperangi. 4. Merebut pasar produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli. 5. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Semua kejayaan dan keuntungan besar yang dimiliki VOC tidak sebanding dengan kelakuan para pejabat tinggi mereka yang suka melakukan korupsi. Dengan kondisi hutang yang sudah sangat membengkak, akhirnya pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Berikut beberapa faktor penyebab runtuhnya VOC. 1. VOC terjerat banyak hutang. 2. Adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa lainnya. 3. Penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. 4. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 5. Pengeluaran VOC yang semakin besar akibat perang. 6. Pembagian dividen atau pembagian keuntungan kepada para pemegang saham walau keadaan VOC yang defisit. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.